Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji nama Tuhan, bersama pagi hari ini kita bertemu kembali di dalam hadirat Tuhan. Mari bersama kita naikkan pujian dan syukur. Mari bersama pagi hari ini kita mengawalinya di dalam hadiratnya. Saya percaya bahwa ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan buat setiap kita pagi hari ini. Mari bersama siapkan hati. Kami mau datang di dalam hadirat-Mu dengan hati yang bersyukur. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami tahu semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Sebab itu sama-sama pagi hari ini kami bawa setiap keberadaan kami Tuhan. Untuk menaikkan setiap pujian dan syukur kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Biar pagi hari ini kami mau bawa setiap pujian dan mazmur kami Tuhan. Dan setiap persembahan kami itu yang menyenangkan hati-Mu. Dan pujian kami sebagai satu tanda ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau penolong hidup, Engkau kekuatanku, Kau pengharapan perisaiku, selalu ada bagiku, tak pernah Kau tinggalkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau yang lebih tahu, Engkau yang lebih mengerti. Pada rancangan-Mu kami berserah penuh. Karena kami tahu bahwa Kau menyediakan apa yang terbaik bagi hidup kami Tuhan. Haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Katakan pujian ini. Kami berserah Tuhan. Kami percaya. Bahwa hanya Yesus. Engkau satu-satunya penolong kami. Penolong yang Engkau setia. Haleluya. Oh, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Kami berserah. Kami percaya. Penolong setia. Oh, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah. Kami percaya sepenuhnya Tuhan. Hanya Yesus, Engkau penolong setiap kami Tuhan. Kami percaya penuh. Haleluya. Oh, Kau lebih. Bersama kami menyatakan pujian ini dengan segenap hati dan iman kami Tuhan. Kami percaya bahwa senantiasa Engkau selalu ada di dalam setiap jalan-jalan kami. Engkau yang selalu pegang hidup kami sampai hari ini Tuhan. Sebab itu kami menyatakan, kami percaya hanya Yesus penolong yang setia. Pada
segala situasi dan segala musim dalam hidup kami Tuhan. Kami berpegang teguh hanya kepada nama Yesus, karena kami tahu bahwa senantiasa Engkau yang berjalan dan tidak pernah melepaskan setiap hidup kami sampai hari ini. Sebab itu ajar hati kami mengucap syukur senantiasa Tuhan, dan memandang dan melihat merenungkan setiap kebaikan-Mu atas hidup kami. Engkau selalu ada, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat atas setiap kami Tuhan. Rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera bagi setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebab itu kami berserah penuh pada segala apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau menjawabnya, Engkau akan menjawabnya pada waktu-Mu yang terbaik atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Amin. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Engkau menjawab setiap seruan kami. Menjawab lebih dari yang ku harapkan. Oh, dengan cara-Mu Tuhan, caranya di waktu-Mu, di waktu yang tepat, kami melihat bahwa semuanya Engkau jadikan sempurna atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan cara-Mu, caranya di waktu yang tepat, kami percaya Tuhan. Dia jadikan semua. Dengan iman kami mau katakan, Yesus mendengar bahwa apa yang tidak pernah didengar, apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, Engkau menyediakan apa yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Dengan cara di waktu yang terima kasih Tuhan. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Terima kasih Tuhan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kami melihat yang terbaik dari-Mu. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Amin Tuhan. Ku kan melihat, kami melihat Dia jadikan Engkau melakukan yang semua. terbaik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi ini. Tuhan, Engkau ajaib bagi kami, Engkau sudah melindungi kami sepanjang malam. Pagi ini kami boleh bangun, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau mencari kehendak-Mu sebelum kami memulai aktivitas kami. Karena kami percaya orang yang mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan, tidak akan pernah dikecewakan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu, kita boleh berjumpa kembali, bertemu kembali di Mesbah Syukur. Biarlah kita terus mau mencari kehendak Tuhan, karena kita percaya hanya firman Tuhan yang sanggup menuntun langkah hidup kita. Baik, firman Tuhan hari ini terambil dari Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6 saya mau ambil mulai dari ayat yang ke-10 ya sampai dengan ayat yang ke-12. Roma 6 ayat 10 sampai ayat 12 firman Tuhan berkata, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab ayat 12, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Bapak Ibu, kita melihat di sini Roma pasal yang ke-6 ya. Kalau kita baca di sana jelas sekali firman Tuhan berkata, karena kita tahu bahwa Kristus ya, sesudah ia bangkit dari kematian, dikatakan di sana dia tidak mati lagi dan maut tidak berkuasa lagi atas dia. Ya, ayat 10 tadi dikatakan sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ya, ayat ini berkata bahwa Kristus ya sebab kematian Kristus itu adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita ini dipanggil untuk menjadi orang percaya. Satu tujuannya agar kita menjadi seperti Kristus ya. Makanya ada lagu yang berkata, ku mau sepertimu Yesus. Ya, kita mau menjadi seperti Kristus ya. Menjadi seperti Kristus dalam hal apa? Ya, Alkitab berkata di sini bahwa kita tahu sebab kematian Kristus adalah kematian terhadap dosa ya satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Kita harus menjadi seperti Kristus dalam hal ini. Ya, kita semua dituntut untuk mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Itu aja. Ya, apa ya hakikat daripada menjadi seperti Kristus? Yaitu mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Ya, coba saudara katakan, aku mau mati bagi dosa, aku mau hidup bagi Allah. Kristus ya mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Biarlah hari ini kita juga mau berkata, Tuhan, aku tidak mau lagi hidup dalam dosa. Aku tidak mau lagi terikat dengan dosa. Yang hari ini masih terikat dengan dosa-dosa, kepahitan, amarah, kenajisan, percabulan, sakit hati, ketakutan. Ya, semua dosa-dosa yang mengikat kita. Biar hari ini kita mau bilang, Tuhan, ya sama seperti Kristus, dia mati terhadap dosa satu kali untuk selamanya, dan hidupnya adalah kehidupan bagi Allah. Ayat 11 di sana dengan jelas dikatakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikian juga kita harus memandang kehidupan ini, demikian kita juga harus memandang iman kita, memandang kekristenan kita. Kita harus mati bagi dosa dan kita harus hidup bagi Allah. Ya, itu hakikat dari kekristenan yang sesungguhnya, mati bagi dosa, hidup bagi Allah.
Karena itu hari ini Bapak Ibu, kitalah yang paling tahu. Saudara yang paling tahu diri saudara. Saya tidak tahu hari ini dosa apa yang mengikat engkau. Tapi yang pasti kita ini semua pribadi lepas pribadi, kitalah yang paling tahu. Mari kita introspeksi diri, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan ampuni kami Tuhan. Kalau masih ada dosa-dosa yang terus kami hidupi, hari ini kami mau bilang kami mau mati bagi dosa. Kami mau mati bagi kenajisan, kami mau mati bagi percabulan, kami mau mati bagi kepahitan, kami mau mati bagi amarah, kebencian kalau kami masih benci kepada orang lain. Kami mau mati untuk dosa-dosa itu dan kami mau belajar hidup hanya bagi Tuhan saja. Hendaklah demikian hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Ya, ayat yang berikutnya 12 dikatakan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan menuruti keinginannya. Jangan kita biarkan dosa berkuasa lagi dalam tubuh kita ini yang fana, supaya kita tidak hidup untuk mengikuti keinginan dosa. Di sana dikatakan, sebab itu ya hendaklah kamu jangan, ya dosa itu jangan lagi berkuasa atas diri kita yang fana ini, supaya kita tidak hidup menuruti keinginannya. Bapak Ibu, kita dipanggil untuk hidup mengikuti keinginan Tuhan. Kita dipanggil untuk hidup bagi Allah, kita tidak dipanggil untuk hidup bagi dosa. Orang yang terus-menerus hidup dalam dosa, kebinasaan yang akan dialami. Tapi hari ini kita mau berkata, Tuhan pakai hidup kami untuk kami boleh menggenapi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Apa yang menjadi rencana Allah atas hidup kita? Apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup kita? Biarlah kita mau bertanya kepada Tuhan dan kita mau berkata, Tuhan kami mau hidup bagi Engkau. Kami mau hidup bagi Allah, kami mau mati bagi dosa. Supaya kami melihat rencana dan kehendak Tuhan digenapi dalam hidup kami. Dan satu saat nanti ketika Engkau datang, Engkau mendapati kami setia karena kami mati bagi dosa dan kami hidup bagi Allah. Karena itu Bapak Ibu, hendaknya dosa jangan berkuasa lagi atas hidupmu, supaya engkau tidak menuruti keinginannya. Tetapi biarlah Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, supaya kita hidup mengikuti keinginan Tuhan. Mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Mari kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau hidup kami dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Kami mau hidup bagi Engkau. Kami mau mati bagi dosa kami Tuhan. Supaya kalau ku hidup, kami mau hidup bagi Tuhan. Dan dosa tidak berkuasa lagi atas hidup kami Tuhan. Ini roh, jiwa dan tubuh kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan di hadapan Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakai kami Tuhan. Lah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari sekali lagi katakan di hadapan Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu,
rencanamu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kami serahkan hidup kami Tuhan, bagi-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami, pakai kami untuk melakukan kehendak Bapa. Kami mau mati bagi dosa, kami mau hidup bagi Allah. Biarlah sepanjang hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Di tempat kami bekerja, di tempat kami sekolah, di tempat kami kuliah, dimanapun kami berada, biar kami memakai hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Kami mau mati bagi dosa Tuhan. Biarlah dosa tidak berkuasa lagi atas hidup kami. Segala kenajisan, percabulan, amarah, kepahitan, dendam, apapun dosa-dosa, biarlah dibuang dari hidup kami, agar hidup kami boleh menjadi berkat bagi nama Tuhan. Bapak berkati setiap mereka yang bangun pagi hari mencari wajah-Mu. Apapun pergumulan kami pagi hari ini, kami percaya di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Yang mengalami masalah dalam keuangan, sakit penyakit, yang mengalami masalah dalam pekerjaan apapun, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati mereka yang sekolah, kuliah, bekerja dimanapun juga, pakai hidup kami menjadi berkat Tuhan. Berkati setiap mereka Bapa yang hari-hari ini sedang terbaring sakit, Engkau menjamah dan memberi kesembuhan dalam nama Yesus. Berkati yang berulang tahun, Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu. Umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang berulang tahun. Juga bagi setiap kami Tuhan, kami percaya berkat-berkat-Mu tersedia bagi kami. Apapun persoalan kami hari ini, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, keamanan, ketenteraman ada di atas bangsa kami. Bapak Presiden Jokowi, Tuhan Engkau lindungi, dan kami percaya roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa. Bapa kami saudara, Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu Bapak Ibu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.